Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas individu kali ini, perkenalkan saya Irza Wardah Fitri STD, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 26 Kelompok 2, asal instansi Kabupaten Kuantan Sengingi, akan mempresentasikan sebuah analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi guru, di mana tugas pokok dan fungsi saya adalah sebagai seorang guru. Kita masuk ke identifikasi masalah. Ada dua identifikasi masalah. Yang pertama, kedisiplinan terhadap jam hadir bekerja. Yang kedua, kurangnya kreativitas dalam pembelajaran daring, sehingga pembelajaran jarak jauh tidak berkembang dan menjadi kurang efektif. Pembelajaran jarak jauh menjadi kurang efektif dikarenakan oleh adanya pandemi COVID-19 yang berdampak bagi dunia pendidikan. Kegiatan belajar tatap muka berubah menjadi pembelajaran jarak jauh. Kita masuk ke analisis isu dengan metode APKL. Metode APKL merupakan sebuah metode penguji kelayakan isu agar dicari solusinya dalam memecahkan suatu masalah. Ada dua isu. Yang pertama, kedisiplinan terhadap jam hadir bekerja. Aktual, problematika, tidak mengalami kehalayakan, tidak layak, dan kesimpulannya tidak. Yang kedua adalah kurangnya kreativitas dalam pembelajaran daring, sehingga pembelajaran jarak jauh tidak berkembang dan menjadi kurang efektif. Aktual, problematika, kehalayakan, layak, dan kesimpulan ya. Dari analisis isu dengan metode APKL ini, saya mengambil isu yang kedua, di mana kesimpulannya di isu yang kedua ini, kurangnya kreativitas dalam pembelajaran daring, sehingga pembelajaran jarak jauh tidak berkembang dan menjadi kurang efektif ini perlu kita bahas lebih lanjut. Berdasarkan teknis tapisan isu APKL, dari sisi aktual, nyatanya pandemi masih hangat diperbincangkan dan masih ada sampai saat sekarang sehingga berdampak dalam dunia pendidikan. Problematikanya atau masalah yang dihadapi yaitu daring atau pembelajaran jarak jauh menjadi masalah di antara siswa dan guru. Yang ketiga, dari sisi kehalayakan. Masalah pembelajaran jarak jauh dirasakan oleh semua lapisan jenjang pendidikan dengan latar belakang yang berbeda. Dari sisi kelayakannya, kreativitas yang belum berkembang akan berdampak bagi kualitas pendidikan dan semangat belajar siswa. Setelah menapis isu tadi dengan menggunakan teknik atau metode APKL, selanjutnya saya akan menganalisis isu tersebut dengan metode Fishbone, di mana dulunya guru dan siswa terbiasa belajar dengan menggunakan tatap muka. Dengan adanya isu yang ada pada saat sekarang, yaitu COVID-19, yang membuat proses pembelajaran menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring, sangat mempengaruhi proses atau kegiatan belajar mengajar, di mana guru dan siswa kurang menguasai iptek. Di samping itu, fasilitas yang belum memadai akan membuat terhambatnya proses kegiatan belajar mengajar dalam kegiatan daring atau pembelajaran jarak jauh. Solusi atau metode yang digunakan dalam permasalahan ini yaitu melakukan bimbingan secara khusus mengenai iptek. Alternatif pemecahan isu menggunakan metode SWOT. Dalam metode SWOT ini akan saya uraikan
dari sisi kekuatan atau strength, di mana orang tua dan guru ingin melakukan tatap muka, akan tetapi kelemahannya yaitu keterbatasan media daring. Peluang dari permasalahan ini yaitu seharusnya ada bantuan dari pemerintah. Dari sisi ancamannya yaitu siswa akan malas melakukan kegiatan belajar mengajar karena masalah jaringan. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah dalam menetapkan daring atau PJJ. Kelemahannya yaitu bimbingan khusus IT yang belum merata, peluang memberikan pelatihan khusus iptek, sedangkan ancaman dari kasus ini yaitu memerlukan waktu yang lama. Dari semua permasalahan tadi, setelah dianalisis menggunakan metode SWOT, maka akan saya tuangkan dalam tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isu yang diambil dari permasalahan kali ini yaitu pembelajaran jarak jauh yang kurang efektif. Penyebabnya pandemi COVID-19. Yang pertama, alternatif penyelesaian yaitu mengadakan bimbingan secara khusus bagi siswa dan guru untuk menunjang pembelajaran jarak jauh, di mana tahapan setiap alternatif ini yang pertama melakukan sosialisasi mengenai pembelajaran daring, yang kedua tahapannya yaitu pemberian kuota atau bantuan kuota bagi guru dan siswa, dan yang ketiga adalah penerapan dari permasalahan tadi. Hasil yang diharapkan yaitu lebih memahami iptek dan para pihak yang terkait yaitu guru, siswa, dan dinas terkait. Isu yang kedua adalah meningkatkan kreativitas dengan metode yang lebih dipahami dan menyenangkan. Alternatif penyelesaian ini bisa dilihat tahapan dari setiap penyelesaiannya yaitu yang pertama melakukan kelompok kerja guru atau KKG, yang kedua micro teaching, dan yang ketiga adalah implementasi. Hasil yang diharapkan munculnya semangat belajar yang tinggi. Dan para pihak yang ikut terlibat dalam alternatif penyelesaian masalah ini adalah guru yang sangat berperan dalam menunjang kegiatan proses belajar mengajar. Sekian presentasi dari saya mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi guru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.